Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nora Novita Simangungsong dengan NIM 72124444003, Nur Hayani Nasution dengan NIM 72133444008, Putri Nasution dengan NIM 72133444027, dan Rahma Sonang Ritonga dengan NIM 72111444009. Di sini kami akan memaparkan materi tentang fungsi koordinasi antar lembaga dalam proses administrasi. Pengertian koordinasi administrasi. Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Istilah koordinasi ini mungkin biasa kita temukan dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang atau bekerja secara kolektif dalam kelompok. Misalnya, sebuah organisasi harus memiliki koordinasi yang baik. Untuk bisa memiliki koordinasi yang baik, maka sebuah kelompok membutuhkan pemimpin yang mampu mengatur anggotanya dengan baik. Ketika suatu kelompok dapat bekerja secara efektif dan harmonis, maka tujuan pun akan lebih mudah tercapai. Fungsi koordinasi administrasi. Fungsi koordinasi administrasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama, koordinasi yang baik akan berdampak terhadap efisiensi. Koordinasi yang baik akan menghindarkan suatu organisasi menghabiskan biaya, tenaga, dan materi yang berlebihan serta output yang tetap maksimal. Kedua, koordinasi berdampak terhadap moral suatu organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan leadership seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar mampu melakukan koordinasi untuk anggotanya. Ketiga, koordinasi berdampak pada perkembangan personal dalam organisasi. Unsur pengendalian personal selalu ada dalam koordinasi. Maka dari itu, anggota tidak bisa dibebaskan begitu saja, melainkan harus tetap dikendalikan. Tujuan dan manfaat koordinasi. Tujuan koordinasi ialah menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi. Mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi. Selain itu, koordinasi juga memiliki segudang manfaat bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Manfaat koordinasi ialah meringankan pekerjaan tiap bagian dengan menciptakan keseimbangan antar bagian. Setiap bagian mendapatkan informasi yang jelas mengenai pencapaian dan tujuan dan mengetahui perannya masing-masing sehingga dapat memberikan masukan dan saran terhadap anggota lain. Jam kerja yang berkaitan satu sama lain untuk menjamin selesainya pekerjaan secara tepat waktu. Mencegah terjadinya konflik antar individu atau antar departemen, mencegah munculnya penilaian negatif di antara anggota atau departemen, mencegah terjadinya kekosongan kegiatan dalam organisasi, melahirkan sikap saling peduli dan saling membantu sesama anggota organisasi. Jenis-jenis koordinasi. Menurut Handayani-Ngerat, koordinasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Perbedaan 2 jenis ini didasarkan pada hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan. 1. Koordinasi intern. Jenis koordinasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan juga diagonal. Koordinasi vertikal adalah saat di mana antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan terdapat hubungan hierarki. Contoh koordinasi vertikal misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala divisi terhadap kepala subdivisinya. Koordinasi horizontal adalah ketika kedudukan antara orang yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan memiliki kedudukan yang setara. Contoh koordinasi jenis ini adalah ketika kepala divisi, koordinasi diagonal terjadi ketika kepala divisi acara melakukan koordinasi terhadap kepala divisi logistik. Koordinasi diagonal terjadi saat orang yang mengkoordinasi memiliki tingkat lebih tinggi dari orang yang dikoordinasi, tetapi tidak beberapa pada satu garis komando.
Contoh koordinasi diagonal adalah koordinasi yang dilakukan oleh kepala divisi acara terhadap anggota divisi logistik. Kedua, koordinasi ekstrim. Jenis koordinasi ini adalah suatu bentuk relasi antara organisasi dan anggotanya dengan lingkungan di luarnya. Contoh dari koordinasi ekstrim adalah hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan. Ciri-ciri koordinasi. Ciri-ciri koordinasi. Handayaningrat memberikan pendapat mengenai ciri-ciri koordinasi. Menurutnya, terdapat 6 ciri-ciri koordinasi. Keenam ciri itu yaitu 1. Tanggung jawab. 2. Koordinasi adalah proses terus-menerus atau continuous process. Ketiga, koordinasi adalah suatu usaha untuk bekerja sama. 4. Adanya pengaturan usaha kelompok. 5. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dalam koordinasi. 6. Tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama atau common purpose name. Ruang lingkup koordinasi. Ruang lingkup koordinasi. George Terry dalam buku yang ia tulis berjudul Principles of Management memberitahu bahwa ada 4 ruang lingkup dalam koordinasi. Keempat ruang lingkup itu adalah koordinasi individu, koordinasi antar individu dalam kelompok, koordinasi antar kelompok dalam suatu perusahaan, dan koordinasi antar perusahaan. Yang pertama, koordinasi individu. Koordinasi dalam individu ini tidak punya keterkaitan langsung dengan manajemen organisasi. Meskipun begitu, kemampuan seorang individu dalam menyelesaikan tanggung jawabnya akan memberikan dampak baik bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Kedua, koordinasi antar individu dalam kelompok. Koordinasi yang terjalin antar individu akan menentukan kesuksesan suatu kelompok. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi agar tercapainya tujuan bersama. 3. Koordinasi antara kelompok dengan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa kelompok atau departemen yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Bentuk koordinasi itu harus terjalin dengan baik dan selaras agar tercapainya target perusahaan. 4. Koordinasi antara perusahaan. Suatu organisasi perusahaan juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan tersebut. Berbagai koordinasi dengan pihak luar harus selaras dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 8, sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.